kelompok 7 mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, untuk anggota dari kelompok 7 ini sendiri ada saya sendiri Damaris, dan yang kedua ada Lutfiana Aziza Kurniawati. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai data. Nah, untuk yang pertama, data itu sendiri memiliki pengertian. Menurut KUBI atau Kamus Umum Bahasa Indonesia, data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Nah, secara teknis itu sendiri, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya yang secara empiris. Dan ini sesuai dengan pendapat Hamidi pada tahun 2004 bahwa data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Untuk kegunaan dari data ini sendiri, data digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan, baik di pendidikan sektor formal maupun yang non formal, di mana pengambilan keputusan ini sangat dipengaruhi oleh tersedianya data yang lengkap, sahih atau valid, dapat dipercaya atau reliable, relevan, dan tepat waktu. Nah, dalam rangka mencapai perencanaan dan pelaksanaan program yang mantap, maka semua unit kerja yang menangani perencanaan pendidikan memerlukan data yang memadai. Untuk manfaat dari data sendiri secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan program. Lalu yang kedua sebagai alat kontrol atau monitor pelaksanaan program. Nah, untuk yang manfaat yang ketiga, data digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi. Dan untuk manfaat yang terakhir, data digunakan sebagai pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Nah, bagaimanakah kriteria data yang baik dan berkualitas? Nah, menurut sumber yang saya dapatkan, terdapat beberapa kriteria. Untuk yang pertama itu tepat waktu, lalu yang kedua datanya itu objektif, lalu yang ketiga relevan dengan topik yang kita angkat, yang keempat representatif, memiliki penyimpangan baku yang kecil. Nah, ketiga kriteria terakhir yaitu C, D, dan E merupakan kriteria untuk data yang dipercaya kebenarannya atau sahih dan reliable. Untuk pendataan digunakan semua kriteria tersebut, sedangkan untuk penelitian atau survei digunakan data yang relevan, representatif, dan memiliki penyimpangan baku yang kecil. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis klasifikasi data. Untuk yang pertama, untuk yang pertama di slide yang pertama ini kita akan membahas mengenai 4 jenisnya. Yang pertama, lalu untuk aspek yang pertama yaitu aspek bentuk, di mana pada aspek bentuk ini data digolongkan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu sendiri adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan menggunakan kalimat-kalimat, foto-foto, rekaman suara, dan gambar. Namun data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif. Nah, contoh dari data kualitatif ini sendiri seperti contohnya itu pada tahun 2015 rata-rata nilai UN dari siswa di Kabupaten Malang berada di atas rata-rata. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tidak ada bentuk nilai atau kuantitas seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu data dalam bentuk aspek bentuk, yaitu data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, baik dinyatakan secara nominal maupun proporsional. Nah, untuk contoh dari yang kedua ini saya mengambil dari yang pertama, di mana yang pertama hanya menyebutkan rata-rata siswa mendapatkan nilai UN di atas rata-rata. Nah, untuk yang contoh yang kuantitatif ini sendiri, sebagai contohnya itu siswa mendapat rata-rata siswa dari tingkat atau jenjang SMA di Kabupaten Malang mendapatkan nilai 8,5 atau 9 seperti itu. Jadi terdapat nilai eksaknya. Untuk yang kedua, berdasarkan aspek sifat digolongkan menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal, di mana data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam lingkungan sendiri, sedangkan data eksternal kebalikan dari data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar lingkungan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kembali lagi ke Nah, untuk data internal contohnya tadi untuk UN, nah itu ketika kita mengumpulkan data, kita hanya berfokus pada satu sekolah saja, contoh SMA 7 Malang atau hanya di SMA 3 Malang.
Nah, di kota Malang ya. Tapi kalau untuk yang data eksternal kita akan mengambil keseluruhan dari SMA yang ada di kota Malang. Jadi contohnya seperti itu. Nah, dan selanjutnya ada aspek sumber. Aspek sumber ini juga menggolongkan data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek dan didata atau data yang diperoleh langsung dari sumber baik orang atau lokasi tertentu. Nah, untuk yang data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, untuk data primer itu kita sebagai peneliti mengumpulkan data secara langsung, baik itu melalui observasi ataupun melalui angket atau melalui penelitian, seperti tergantung dengan topiknya. Untuk yang data sekunder kita menggunakan data jadi dari orang lain. Jadi kita menggunakan data orang lain, baru kita melakukan tahapan pengolahan data. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan dan mengambil kesimpulan seperti itu. Untuk aspek waktu sendiri dibagi menjadi dua juga, yaitu data tahunan atau cross section dan data berskala atau time series. Nah, untuk data tahunan sendiri adalah data yang dapat dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu. Nah, data ini hanya menggambarkan keadaan pada satu waktu, sehingga umumnya data ini digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian atau survei seperti itu. Seperti efektivitas proses pembelajaran biologi dalam satu tahun pada satu tahun ajaran seperti itu. Nah, sedangkan untuk data berskala adalah data yang dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu. Sebagai contohnya, kita akan mengukur proses pengaruh ampas kopi yang digunakan untuk menyirami tumbuhan. Contohnya itu tumbuhan kacang hijau. Nah, kita itu akan mengukur setiap pertumbuhannya kan tidak mungkin setiap hari. Nah, pengukurannya itu di jeda-jeda mungkin 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Nah, contohnya untuk data yang berkala itu seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada aspek skala, di mana ditinjau dari skalanya dapat dibagi menjadi 4 skala, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan juga data rasio. Nah, data nominal adalah data yang berbentuk angka tetapi tidak mempunyai nilai kuantitas sedikit pun. Nah, untuk yang data ordinal adalah data yang tidak memiliki nilai kuantitas, namun data tersebut dapat menunjukkan perbedaan tingkatan antara satu dengan lainnya. Contohnya perbedaan tinggi badan atau perbedaan berat badan. Nah, yang selanjutnya data interval adalah data yang memiliki nilai kuantitas tertentu namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya itu perbedaan umur siswa antara satu siswa dengan yang lainnya. Sedangkan untuk yang terakhir, data rasio adalah data yang memiliki nilai kuantitas tertentu dan mempunyai angka awal atau nol mutlak dalam skala pengukurannya. Untuk aspek yang selanjutnya, aspek ke-6 yaitu aspek sebenarnya, di mana jika ditinjau dari sebarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data continuous dan juga data kategorikal. Nah, data continuous ini sendiri adalah data yang masih tersebar, belum disusun secara berkelompok, sehingga data yang satu dengan data yang lainnya dapat dibedakan secara jelas menurut satuannya. Untuk yang kedua, data kategorikal adalah data tersebar yang sudah dikelompokkan. Seperti contohnya untuk data continuous itu kita mengumpulkan data. Nah, datanya itu masih secara data tunggal gitu loh. Kayak banyak banget dari contohnya umur 20, 25 dan lain-lain masih tersebar lah. Nah, kategorikal nanti sudah dikelompokkan dengan rentang tertentu. Sebagai contoh, penduduk umur 20 sampai 30 tahun. Lalu penduduk umur 30 sampai 40 tahun, 40 sampai 50 seperti itu. Nah, untuk yang aspek yang terakhir, berdasarkan aspek kepentingan, ditinjau dari kepentingannya, maka data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data untuk kepentingan kebijakan dan juga data untuk kepentingan pembinaan. Nah, sekian bagian dari saya. Silakan saudari Lutfian Aziza untuk melanjutkan bagian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih Saudara Damaris karena telah menyampaikan materi pertama. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan mengenai materi selanjutnya, yaitu adalah dimulai dari materi PAP atau yang biasanya kita sebut dengan penilaian acuan patokan. Nah, PAP ini merupakan model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu
kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan jumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan siswa itu berhasil, tetapi bila tidak memenuhi, maka siswa itu dikatakan belum berhasil, belum mencapai standar yang diinginkan. Nah, dengan menggunakan PAP ini, guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sejak awal pembelajaran dimulai. Guru yang menggunakan model pendekatan PAP ini dituntut untuk selalu mengarahkan, membantu, dan membimbing siswa ke arah penguasaan minimal sejak pembelajaran dimulai, sedang berlangsung, dan sampai akhirnya pembelajaran. Jadi, guru di sini menjadi sebagai fasilitator. Kompetensi yang dirumuskan dalam TKP merupakan arah, petunjuk, dan pusat kegiatan dalam pembelajaran. Penggunaan tes formatif dalam penilaian ini saat mendukung untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai siswa. Pelaksanaan PAP tidak memerlukan perhitungan statistik, melainkan hanya tingkat penguasaan kompetensi minimal. Perlu dijelaskan bahwa kriteria atau patokan yang digunakan dalam PAP bersifat mutlak dan artinya kriteria itu bersifat tetap untuk waktu yang ditentukan, setidaknya untuk jangka waktu tertentu dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga yang bersangkutan. Nah, dari penjelasan Saudara Damaris dan saya akan lampirkan kelebihan metode PAP dan PAN. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kelebihan metode PAN, yaitu dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Kemudian, metode PAN juga dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan mungkin kurang pintar. Kemudian, membedakan kelompok atas dan bawah, dapat fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda, kemudian mudah menilai karena tidak ada patokan, jadi tidak ada standar atau patokan, jadi guru yang menentukan, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari PAP, yaitu dapat membantu guru dalam melaksanakan remedi. Jadi untuk siswa yang kurang nilainya bisa dilakukan remedi, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit, kemudian dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan tetap sama. Hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep dan mudah menilai karena adanya patokan. Materi selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yaitu merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi, analisis data ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam pengelolaan data. Analisis data adalah menguraikan suatu objek menjadi bagian-bagian, lalu kita cermati. Bila berbagai unsur yang kita uraikan tersebut ditemukan kesamaan esensinya dan kita satukan, maka disebut sintesis. Bila kita cari abstraksi, maka kita sering menyebutnya sebagai berpikir induktif, yaitu dari banyak kasus kita cari sifat umumnya bagaimana. Nah, analisis data itu dilakukan 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, itu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu. Jadi, data diringkas, dikelompokkan, dan dibuang data yang tidak perlu. Kemudian, langkah kedua adalah sajian data, di mana di sajian data ini peneliti dituntut untuk mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik, diagram, atau dalam bentuk lainnya.
Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data. Mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian luas. Nah, sampai sini penjelasan dari kelompok kami yang beranggotakan Damaris Hasnanta dan saya Lutfiana Aziza. Terima kasih telah memperhatikan materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Kalian juga bisa bertanya di grup WA. Kami tunggu ya pertanyaan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.